بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan syarah Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan kita masuk kepada pembahasan kalamu a'immatis salafi fis sifat, yaitu perkataan para imam salaf, para imam generasi salaf. Itu yang maksud dengan generasi salaf adalah itu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan di sini beberapa imam salaf dan mengutip perkataannya. Yang pertama itu tentang perkataan Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan qala al-Imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ini di dalam musnad beliau, ya, musnad Imam Ahmad, ya, yaitu sabda Nabi yang bunyinya innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia. Wa innallaha yura fil qiyamah. Dan pada hadis yang lain juga Imam Ahmad mengatakan innallaha yura fil qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di hari kiamat. Wa ma ashbaha hadhil ahadits, dan juga sabda-sabda Nabi yang lain yang serupa dengan hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa ini diangkat oleh beliau? Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari sifat nuzulnya Allah, bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau Allah itu turun berarti berpindah posisinya, berarti Allah itu bertempat. Kalau Allah itu bertempat berarti Allah butuh tempat. Jadi Allah punya kebutuhan. Begitu mereka, ya, membuat analogi-analogi. Kemudian innallaha yura fil qiyamah, dan Allah itu dapat dilihat di hari kiamat. Kalau bisa dilihat berarti sama dengan makhluk. Nah, itu lagi. Ini perkataan sebagian manusia. Lalu apa kata Ibnu Qudamah terkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Ibnu Qudamah mengatakan nu'minu biha. Kita mengimani hadis-hadis tadi.
Maksudnya beriman bahwa Allah itu turun ke langit dunia, ya, dan bahwa Allah itu bisa dilihat di hari kiamat. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan hal tersebut. Maksudnya benar bahwa Allah itu turun ke langit dunia, bahwa Allah itu bisa dilihat di hari kiamat. La kaifa wala ma'na, tanpa kita harus menjelaskan bagaimananya Allah itu turun dan bagaimananya Allah itu bisa dilihat di hari kiamat. Wala ma'na, dan tanpa kita harus berdalam-dalam membahas makna turun itu apa, ya, dan makna dari dapat dilihat di situ apa, ya, karena itu sangat mudah dipahami. Tidak bertele-tele pula kita memahaminya maknanya apa. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sedikit pun dari hadis-hadis tadi. Kita terima, tidak ada yang kita tolak dari hadis tadi. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqqun, dan kita mengetahui bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasul itu adalah kebenaran. Ya, maksudnya benar bahwa, ya, dalam konteks hadis tadi, ya, benar Allah itu turun dia ke langit dunia dan bahwa Allah itu bisa dilihat di hari kiamat. Tidak kita ingkari, karena itu kebenaran dari Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa itu adalah kebenaran. Apa yang Nabi katakan itu kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata-kata dari hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, dan wajib kita beriman dengan wahyu. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsari mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayah, dan kita tidak mensifati Allah lebih banyak daripada yang Allah sifati dirinya dengan itu, tanpa batasan dan tanpa ujungnya, kata Ibnu Qudamah. Ya, jadi kita tidak mensifati Allah itu lebih daripada yang Allah sifati dirinya dengan itu. Kalau Allah katakan dia punya tangan, katanya dalam suatu ayat, kita katakan kami beriman bahwa Allah itu punya tangan dan membenarkan bahwa Allah itu punya tangan. Nanti datang orang yang mengatakan kepada kita, berarti kamu meyakini bahwa Allah itu punya jisim dong. Kita tidak sampai ke situ dong. Itulah mengatakan lebih daripada yang Allah katakan. Jangan kita menambah-nambah setelah itu. Cukup sampai kita beriman Allah itu punya tangan. Allah turun ke langit dunia, berarti Allah itu butuh tempat. Kita tidak bisa katakan itu. Kita cuma beriman bahwa Allah itu turun ke langit dunia, tidak menambah di atas itu. Itu maksud dari Ibnu Qudamah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, yang serupa, yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu, bahkan manusia pun mendengar dan melihat, tetapi di ayat ini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sementara dikatakan Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Manusia juga mendengar dan melihat. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Ya. Walaupun ayatnya mengatakan demikian, tapi melihatnya dan mendengarnya Allah tidak sama atau tidak setara dengan mendengar dan melihatnya manusia. Naqulu kama qal, kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wa nata'adda dzalik la nata'adda dzalik, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Dia sifati dirinya tanpa kita melampauinya, melampaui daripada yang Allah sifati dirinya tadi. Wala yablughuhu wasful wasifin, dan tidak bisa mencapai hakikat Allah, hakikat sifat Allah, apa yang digambarkan oleh orang-orang yang mensifatinya. Jadi kalau kita berusaha mensifati Allah, Allah itu punya tangan. Biasanya kalau kita pasti terbayang seperti tangan kita, karena kita tidak pernah lihat Allah seperti apa. Jadi sehingga kita tidak bisa mencapai bayangan di otak kita ini, di hati kita ini tidak bisa mencapai hakikat Allah itu seperti apa sebenarnya. Setiap kita coba membayangkan, yang terbayang itu selalu makhluk. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, tidak bisa mencapai hakikat sifat Allah tadi, sifat-sifat atau gambaran yang diberikan oleh orang yang mensifatinya. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabih. Kita beriman dengan Al-Quran semuanya, baik yang ayatnya muhkam dan yang mutasyabih, ya, baik yang ayatnya tegas, jelas, tidak rancu maknanya, tidak memiliki makna ganda, jelas yang dimaksud itu, dan baik pula yang ayatnya itu mutasyabih, samar, punya makna ganda atau maknanya mujmal. Ya, kita beriman dengan semua ayat tadi. Ya, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi bi syana'atin syunni'at, dan tidak ada yang bisa menghapuskan dari Allah sifatnya di antara sifat-sifatnya, salah satu sifat dari antara sifat-sifatnya, lantaran dia menduga hal yang buruk terhadap Allah. Jadi maksudnya gini, kalau Allah punya tangan tuh sama aja makhluk tuh, berarti Allah tidak punya tangan. Itu maksud di situ bukan tangan. Itu berarti karena dugaan kita tadi kita menghapuskan sifat Allah. Di sini dikatakan tidak ada yang bisa menghilangkan salah satu sifat Allah di antara sifat-sifatnya lantaran dugaan buruknya tadi. Dugaannya tentang Allah yang buruk. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan juga, wala nata'adda al-Qur'ana wal hadith, dan kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Jadi tidak lebih daripada Al-Quran yang kita imani dan kita benarkan, yang kita ucapkan, yang kita katakan, ya, hanya sebatas mengimani dan membenarkan. Ya, seperti yang kita bilang tadi, contohnya kalau Allah punya tangan, kata Allah, Allah menyatakan bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, kata Allah di dalam Al-Quran. Kita beriman Allah itu punya tangan. Bukan berarti kita beriman Allah itu punya jisim. Itulah melampaui namanya. Kita cukup sesuai teks Al-Quran seperti apa,
teks hadis seperti apa, itu yang kita imani. Ya, jangan kita menambah-nambahi konsekuensi belakangan yang kita ikuti tentang sifat Allah, karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Yang kita analogikan itu makhluk. Makhluk punya tangan, berarti makhluk punya jisim. Iya, betul. Tapi Allah tidak sama aja makhluk. Jangan kita analogikan, kita kiaskan Allah terhadap makhluk. Ini tidak benar. Kenapa? Karena ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian wala na'lamu kaifa kunha dzalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat hal tersebut, sifat Allah tadi, illa bitasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran, kecuali kita hanya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah, itu pula yang kita tetapkan. Inilah perkataan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, betapa jelasnya akidah beliau. Ya, beliau bukan seorang yang penolak sifat, bukan ahli ta'wil, dan tidak pula ahli tafwid, tidak melakukan takyif, dan tidak pula tamthil. Beliau seorang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian insyaallah kita akan membahas tentang komentar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada hari berikutnya. Pada hari ini demikianlah yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.